berjumpa lagi dengan kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Kami akan membahas kurikulum 1947 dan di sini kami akan memperkenalkan diri. Yang pertama saya sendiri, Sania Segar Simanjuntak, NPM 19010104 dan teman saya yaitu. Baiklah, jadi saya perkenalkan, nama saya Zernita Simanjuntak, NPM 19010101090. Baik, perkenalkan nama saya Noreida Manulang, NPM 1901010080. Baik, perkenalkan nama saya Rati Simanjuntak, NPM 190110100082. Baik, perkenalkan nama saya Warsin Lumbanturuan, NPM 190101000096. Kami akan menjelaskan kurikulum 1947. Nah, pada kesempatan saat ini saya akan menjelaskan sejarah kurikulum 1947. Kurikulum pertama pada masa kemerdekaan namanya Rencana Belajar 1947. Ketika penyebutannya lebih populer menggunakan Leerplan atau Rencana Pembelajaran. Pada pembelajaran 1947 bersifat politis yang tidak mau lagi melihat dunia pendidikan, masih menerapkan kurikulum Belanda yang berorientasi pada pendidikan dan pengajaran ditunjukkan untuk kepentingan kolonial Belanda. Ajas pendidikan diterapkan berdasarkan Pancasila. Ya, kurikulum 1947 yaitu sistematika pendidikan pada masa berlakunya kurikulum 1947 tidak dijelaskan secara rinci dikarenakan implementasinya dilaksanakan pada 1950. Evaluasi terhadap pencapaian hasil pendidikan lebih diarahkan pada ketentuan mengenai kelulusan seseorang dari suatu unit atau lembaga pendidikan tertentu. Kualitas yang harus dikuasai oleh peserta didik tidak didasarkan pada tujuan pendidikan nasional, sehingga alat evaluasinya pun tidak dikembangkan untuk mengumpulkan informasi mengenai pencapaian tujuan pendidikan. Soal-soal yang dikembangkan untuk evaluasi belajar atau disingkat EBTA adalah untuk menentukan kelulusan seorang siswa, bukan untuk mengukur pencapaian tujuan pendidikan nasional. Baik, selanjutnya mengenai isi kurikulum 1947. Mata pelajaran untuk tingkat sekolah rakyat ada 5, khususnya di Jawa, Sunda, dan Madura diberikan bahasa daerah. Daftar pelajarannya adalah sebagai berikut. Yang pertama itu bahasa Indonesia, pelajaran yang kedua bahasa daerah, pelajaran yang ketiga ilmu hayat, pelajaran keempat sejarah, dan pelajaran kelima adalah menulis. Baiklah, saya akan melanjutkan teorinya, itu tujuan kurikulum 1947. Kehidupan berbangsa saat itu masih dalam semangat juang merebut kemerdekaan, maka pendidikan sebagai development confirmation bertujuan untuk membentuk karakter manusia Indonesia yang merdeka dan berdaulat dan sejajar dengan bangsa lain di muka bumi ini, atau disebut dengan development confirmation, dan juga mengutamakan pendidikan watak, kesadaran bernegara dan bermasyarakat. Ciri-ciri kurikulum seperti subjek kurikulum yakni pada tahun 1946 sampai 1947. Hal ini mengacu pada pemberian mata pelajaran yang antara satu mata pelajaran dengan yang lainnya tidak ada keterkaitan sama sekali. Yang kedua, menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di sekolah. Yang ketiga, jumlah mata pelajaran sekolah rakyat 16 bidang studi, SMP 17 bidang studi, dan SMA jurusan 19 bidang studi.